Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian kalau dengar kata rumah sakit, pasti yang kalian ingat itu dokter atau enggak perawat. Tapi sebenarnya di rumah sakit itu terdapat banyak banget tenaga kesehatan lainnya. Salah satunya yaitu ahli gizi. Nah, jadi apa sih tugas dari ahli gizi ini sendiri? Ahli gizi merupakan unit yang memberikan pelayanan gizi rawat inap kepada pasien. Pelayanan apa aja itu? Yang pertama yaitu pemberian pengkajian gizi. Yang kedua yaitu diagnosa gizi, ketiga intervensi gizi, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi gizi. Jadi, mekanisme kegiatan dari pelayanan gizi rawat inap yaitu yang pertama, pasien melalui screening gizi terlebih dahulu, di mana dari screening ini akan diketahui bahwa pasien tersebut mengalami malnutrisi, gizi kurang, ataupun berisiko malnutrisi. Hal ini akan dilanjutkan dengan PAGT. Nah, kalian yang berada di jurusan gizi pasti tahu apa itu PAGT kan? Yaitu proses asuhan gizi terstandar. Maka dari itu mungkin kami akan memberikan contoh masalah yaitu pasien sindrom metabolik atau lebih tepatnya pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi penyakit jantung koroner dan hipertensi. Makanya kita akan memulai dengan pengkajian gizinya. Dalam proses asuhan gizi dewasa, itu meliputi tentang asesmen yang berisi antropometri, biokimia, klinik atau fisik, riwayat gizi, sampai dengan riwayat personal pasien. Berikutnya, ada diagnosa gizi yang meliputi domain intake, domain klinik, sampai dengan domain behavior. Berikutnya ada intervensi, dan berikutnya ada monitoring dan evaluasi dari apa yang telah kita intervensi kepada pasien. Sebelumnya kita sudah mengetahui latar belakang penyakit diabetes, PJK, dan hipertensi. Lalu selanjutnya kita akan melihat apa sih itu diabetes, PJK, dan hipertensi. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin. Untuk penyakit jantung koroner adalah gangguan berupa penyempitan pembuluh darah koroner sehingga mengganggu suplai darah dan oksigen ke otot jantung. Lalu untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg. Lalu, apa itu sindrom metabolik? Sindrom metabolik merupakan kumpulan dari faktor resiko terjadinya gangguan kardiovaskular. Di antaranya adalah obesitas, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, dan resistensi terhadap insulin yang bergabung untuk meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Istilah sindrom metabolik merupakan cara mengidentifikasi orang-orang yang beresiko tinggi untuk penyakit jantung dan diabetes. Apa saja sih faktor risiko untuk terjadinya sindrom metabolik? Yang pertama yaitu usia, yang kedua riwayat keluarga yang memiliki diabetes, yang ketiga obesitas, yang keempat aktivitas fisik yang rendah, yang kelima tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Bagi penderita diabetes dianjurkan untuk memperhatikan prinsip 3J. Yang pertama yaitu jumlah makanan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu jenis bahan dengan indeks glikemik yang rendah. Lalu yang ketiga jadwal harus sesuai 3 kali makanan utama dan 2-3 kali snack atau makanan selingan. Tips diet penyakit jantung koroner.
Yang pertama, biasakan mengkonsumsi makanan secara teratur, 3 kali makanan utama dan 2 kali snack atau makanan selingan. Yang kedua, konsumsi makanan sesuai jumlah kebutuhan energi. Yang ketiga, jenis pengolahan makanan dianjurkan dengan perebusan, pengukusan atau pemanggangan. Lalu konsumsi bahan makanan kaya omega 3, tinggi serat dan tinggi antioksidan. Lalu batasi makanan yang mengandung lemak jenuh dan tinggi kolesterol. Juga untuk penyakit hipertensi, membatasi penggunaan garam 2 gram per hari. Lalu bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasin, dan usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan yaitu makanan kaya omega 3 seperti ikan tuna, ikan gabus, ikan tongkol, biji chia seed, ikan sarden, walnut, kacang kenari, kacang kedelai. Lalu untuk makanan tinggi serat, larut air seperti wortel, jagung, apel, jeruk, kacang, dan pepaya. Juga konsumsi bahan makanan yang mengandung tinggi antioksidan seperti buah dan sayur. Untuk makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama, semua daging yang berlemak seperti daging dengan lemak, sosis, jeroan, dan kulit ayam. Lalu kue manis dan gurih yang mengandung margarin seperti kue-kue kering, nastar, kastengel, kue tart, dan donat. Lalu minuman tinggi gula seperti es krim, susu full cream, kopi, minuman yang mengandung soda, dan alkohol.